negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100, demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, Pertalite maupun solar dalam salah satu pidato kepresidenan Jokowi secara terbuka. Presiden Jokowi mempertimbangkan beban APBN yang semakin melonjak di tengah harga minyak dunia yang melambung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyebut pengumuman harga BBM naik akan dilakukan Presiden Joko Widodo pekan ini. Mungkin minggu depan atau minggu ini, Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga BBM ini, ujarnya dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat kemarin. Tak bisa dipungkiri lagi, pemerintah tak punya pilihan lain karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. Hal itu berpotensi membuat belanja subsidi energi semakin membengkak ditambah beban APBN yang juga membengkak akibat COVID-19. Jadi, Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita mempertahankan demikian karena harga BBM kita termurah sekawasan dan itu beban untuk APBN, terang Luhut. Tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar 502 triliun atau naik dari rencana awal yang hanya 170 triliun. Sementara harga BBM penugasan Pertalite masih ditahan di level 7.650 per liter dan solar bersubsidi 5.150 per liter. Jokowi sempat menyatakan harga keekonomian atau harga pasar Pertalite sebenarnya mencapai 17.100 per liter. Dan kebanyakan negara di belahan dunia juga menaikkan harga jual minyak mereka termasuk negara adidaya Amerika Serikat dan Eropa. Ini berarti pemerintah sepanjang ini mensubsidi Rp9.450 per liter lebih besar harga subsidi daripada harga beli. Sejumlah pengamat memproyeksi harga BBM Pertalite minimal naik 30% menjadi Rp10.000 per liter. Lalu harga solar bersubsidi naik lebih besar sekitar 55% menjadi Rp8.000 per liter. Jika ini benar-benar terjadi, itu menandakan mimpi buruk melanda negara kita. Beban pengeluaran masyarakat kelas menengah ke bawah akan membengkak, karena inflasi akan naik dan dibarengi dengan kenaikan mayoritas harga sembako dikarenakan naiknya ongkos produksinya. Alih-alih membaik pasca pandemi, hidup banyak orang justru akan makin melarat. 2 tahun terakhir, pendapatan mayoritas masyarakat yang menurun bahkan hingga ada yang tidak mempunyai pendapatan tetap karena PHK. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Muhammad Faisal mengatakan jumlah orang miskin akan tambah banyak jika pemerintah mengerek harga Pertalite dan solar bersubsidi. Sebab biaya untuk membeli BBM mau tidak mau akan bertambah mahal. Hal itu akan berpengaruh kepada sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah yang hanya memiliki sepeda motor dan bergantung pada subsidi Pertalite. Kalau masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan ini punya motor butut, dikasih orang misalnya, berarti pengeluaran untuk bensin bertambah, ucap Faisal. Selain itu, tarif angkutan umum juga berpotensi naik jika pemerintah mengerek harga Pertalite atau solar. Dengan demikian, biaya yang harus dibayar penumpang akan semakin mahal. Terlebih beberapa truk pengangkut barang atau sayur-sayur biasanya menggunakan solar bersubsidi. Biaya operasional pedagang tentu ikut bertambah dari sebelumnya. Pedagang sudah pasti akan membebani kenaikan harga itu kepada konsumen dengan menjual bahan pangan lebih mahal. Sebab tidak mungkin pedagang menjual sayur-sayur sesuai harga modal. Dampak tidak langsungnya harga makanan jadi lebih mahal. Beras, minyak, gula menjadi lebih mahal karena BBM naik. Bahan pangan kena, kata Faisal. Sementara itu, sebagian besar pengeluaran masyarakat kelas menengah bawah digunakan untuk makan. Tentu kenaikan harga pangan akan berpengaruh besar terhadap hidup mereka. Orang di sekitar garis kemiskinan ini kan porsi pengeluaran untuk makanan tinggi terhadap total belanja mereka per bulan. Sehingga rentan dengan kenaikan harga pangan dibandingkan dengan orang kaya atau menengah, jelasnya. Di sisi lain, pendapatan masyarakat kelas menengah bawah tidak meningkat dari sebelumnya. Bahkan beberapa dari mereka belum mendapatkan upah seperti sebelum pandemi. Ada yang sudah kembali bekerja tapi upah belum balik seperti pra-pandemi. Upah belum pulih, biaya hidup naik, jadi lebih miskin, ucapnya. Karenanya, ia memperkirakan jumlah orang miskin berpotensi naik bahkan hingga ratusan ribu orang. Jumlah orang miskin bertambah lebih dari 100.000 orang. Angka persisnya belum saya kalkulasi, kata Faisal. Lebih dari itu, proyeksi inflasi pangan berpotensi tembus hingga 15% jika harga BBM subsidi naik.
Lalu inflasi umum berpeluang menjadi 7% sampai 8,5% tahun ini. Dampaknya besar sekali bagi masyarakat, garis kemiskinan akan naik. Mereka yang tadinya di sekitar garis kemiskinan akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Jumlah orang miskin akan naik, ungkap Faisal. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini lebih berkembang.